Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Indah Maulani dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja bahan yang saya gunakan dan berapa waktu pengerjaannya. Bahan yang saya gunakan yaitu styrofoam dan nilin. Nah, waktu yang saya butuhkan dalam membuat media ini adalah kisaran 8 jam hingga 9 jam. Nah, biaya yang saya keluarkan itu sebesar Rp15.000. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materinya. Sel tumbuhan adalah sel yang menunjukkan fungsi kerja dari seluruh fungsi kehidupan tumbuhan. Nah, peran sel tumbuhan adalah memulai pertumbuhan awal, menyerap makanan, hingga menghasilkan buah. Nah, sel tumbuhan memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa. Nah, berikut ini adalah beberapa penyusun sel tumbuhan yang perlu kita ketahui. Antara lain yaitu 1. Membran sel. Nah, membran sel atau sering juga disebut membran plasma merupakan struktur yang hampir dimiliki oleh semua makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, jamur, bakteri, archaea, hingga protista. Nah, membran sel sendiri dapat dianalogikan sebagai kantong plastik yang digunakan untuk membungkus semua barang belanjanya. Nah, membran sel juga diketahui lapisan terluar yang membungkus dan menjaga komponen sel di dalamnya. Nah, membran sel ini memiliki lapisan yang disusun dari berbagai senyawa kimia, mulai dari lipid atau fosfolipid, protein, sampai karbohidrat. Nah, yang kedua yaitu dinding sel. Nah, dinding sel itu berbeda dengan membran sel yang dimiliki oleh makhluk hewan atau manusia. Nah, sel tumbuhan dan jamur diketahui memiliki struktur penyusun yang unik, yakni dinding sel. Dengan adanya dinding sel, hal ini menjadikan tumbuhan memiliki struktur yang unik dibandingkan dengan sel yang ada pada hewan. Yang ketiga yaitu sitoplasma. Nah, sitoplasma yaitu cairan dalam sel yang berada di antara nukleus dengan membran plasma, biasa disebut dengan istilah sitoplasma. Nah, sitoplasma sendiri pada dasarnya mempunyai dua komponen penyusunnya, yaitu sitosol dan beberapa organel lainnya. Nah, sitosol merupakan komponen penyusun yang memiliki bagian cair dari sitoplasma dan mengelilingi organel. Nah, dinding sel yang dimiliki oleh tumbuhan ini memiliki fungsi sebagai pelindung dari sel tumbuhan. Nah, nggak cuma itu doang, dinding sel juga berperan untuk mempertahankan bentuk sel sekaligus mencegah terjadinya absorpsi air secara berlebihan. Nah, dinding sel juga disinyalir menjadi penyebab tumbuhan tidak bebas atau kaku. Nah, yang keempat yaitu nukleus. Nah, nukleus sendiri itu bisa dikatakan sebagai inti dari sel yang dimiliki oleh tumbuhan. Nah, nukleus ini merupakan pusat dari administrasi sel yang dapat mengarahkan proses metabolisme mulai dari pertumbuhan, pembelahan, bahkan juga sintesis protein. Nah, di dalam nukleus atau inti sel seringkali tersimpan kromosom atau sebuah komponen genetik yang tersusun dari berbagai benang kromatin. Yang kelima yaitu ribosom. Nah, ribosom menjadi salah satu bagian dari penyusun sel tumbuhan berikutnya. Nah, ribosom ini juga bisa dipahami sebagai partikel yang lebih kecil dari mitokondria. Nah, meskipun dia kecil, ribosom merupakan sel penyusun tumbuhan yang memiliki ukuran yang sangat padat. Hingga saat ini, alat yang bisa digunakan untuk melihat ribosom pada sel tumbuhan itu hanyalah mikroskop elektron. Nah, ribosom sendiri sangat mudah buat kita jumpai pada sel tumbuhan. Selanjutnya yang keenam yaitu retikulum endoplasma.
Nah, setelah kita bahas tadi sebelumnya ribosom, pada bagian ini kita akan ngebahas juga tentang retikulum endoplasma atau biasa kita sebut atau singkatan dengan RE. Nah, RE sendiri juga bisa kita pahami sebagai organel sel yang bertindak dalam sitoplasma yang menghubungkan antara membran sel dengan nukleus. Nah, selanjutnya yaitu badan Golgi. Nah, badan Golgi pada awalnya merupakan penemuan dari seorang ahli histologi dan patologi yang berasal dari negara Italia, disebut yang bernama Camillo Golgi. Nah, pada sel penyusun yang dimiliki tumbuhan, badan Golgi biasa juga disebut sebagai diktiosom. Nah, badan Golgi bisa dipahami sebagai tumpukan kantong yang dilapisi membran dan bertugas untuk mempersiapkan protein yang akan diekspor dari sel. Nah, yang kedelapan yaitu mitokondria. Nah, mitokondria bisa juga kita katakan sebagai sebuah organel sel yang mempunyai struktur kompleks untuk melakukan pembentukan energi terhadap tumbuhan. Nah, pada makhluk hidup yang lain, mitokondria juga dapat digunakan sebagai tempat untuk melakukan respirasi. Nah, respirasinya itu sendiri merupakan sebuah proses perombakan atau katabolisme yang digunakan untuk menghasilkan energi atau tenaga bagi berlangsungnya proses hidup. Nah, yang kesembilan yaitu lisosom. Nah, lisosom yaitu sel yang menyusun tumbuhan berikutnya. Itu bisa dikatakan sebagai pusat pencernaan sel yang menghasilkan berbagai jenis enzim. Nah, lisosom juga bisa kita ketahui mampu memecahkan partikel makanan dan mengatur ulang komponen sel yang sudah usang. Yang ke-10 yaitu vakuola. Nah, vakuola yaitu merupakan sel tumbuhan dewasa yang berisi cairan dan mengandung ion organik terlarut. Nah, asam organik, gula, terus enzim dan senyawa. Nah, metabolit sekunder lainnya secara sederhana. Nah, vakuola juga bisa kita katakan memiliki fungsi sebagai penyimpan limbah beracun serta produk bermanfaat lainnya seperti air. Nah, vakuola juga dalam sel tumbuhan menempati kisaran antara 80 hingga 90% dari total volume. Nah, 11 kloroplas. Kloroplast organ sel terakhir yang hanya ada pada tumbuhan. Nah, kloroplast sendiri bisa kita pahami sebagai organel sel yang memiliki kandungan pigmen hijau yang menangkap sinar matahari untuk selanjutnya diubah menjadi gula. Nah, proses ini sendiri biasanya disebut sebagai fotosintesis untuk menghasilkan karbohidrat dan oksigen pada tumbuhan. Nah, selain itu juga pada beberapa tumbuhan yang memiliki organ sel kromoplas. Nah, sekian dari video saya. Maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.